Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan bahas tentang kuat medan listrik di dalam bola konduktor. Sebelumnya Bu Titi ingin menyapa dulu kalian. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kuat medan listrik di dalam bola konduktor. Materi ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang hukum Gauss dan juga tentang kuat medan listrik. Ini materinya anak-anak. Judulnya adalah kuat medan listrik pada bola konduktor. Nah, ini masih di dalam bab listrik statis tentu saja ya. Dan ini adalah materi pada anak-anak SMA di kelas 12 MIPA ya. Nah, apa itu bola konduktor ya? Bola konduktor ini adalah bola yang memiliki muatan. Bola yang memiliki muatan. Nah, kali ini kita akan bahas bola konduktor yang berongga. Berongga itu artinya muatannya ada hanya pada permukaan saja. Ya, misalnya bola ya ada di permukaan saja. Misalnya bolanya bermuatan positif, ya hanya di permukaan saja muatan positif. Misalnya muatannya negatif, ya muatan negatifnya hanya di permukaan saja. Nah, ada juga bola pejal. Bola pejal itu berarti muatannya ada di seluruh, ya, ada di seluruh muatan. Ada di seluruh muatan, misalnya muatan positif ya ada semuanya, itu pejal. Nah, yang dimaksud dengan bola konduktor ya berarti bola konduktor berongga. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bola konduktor berongga. Nah, sebelumnya kemarin kita akan review sedikit ini. Kuat medan listrik E besaran vektor. Luas penampang A juga vektor. Karena perkalian titik dot, maka fluksnya merupakan besaran skalar. Ya, ini lanjutannya dari keterangan dari hukum Gauss kemarin. Namun nanti berhubungan dengan bola konduktor bermuatan ini. Ya, bola konduktor berjari-jari R. Nah, ini bola konduktor misalnya, ini jari-jarinya R. Kemudian diberi muatan Q. Ini Q ya. Kemudian muatan ini jika diberi muatan Q, maka muatan ini akan tersebar di permukaan bola. Nah, bagaimana besaran-besaran yang ditimbulkan oleh bola konduktor itu? Seperti pada penjelasan di bawah ini. Jadi, bola ini pusat bolanya di O, lalu jari-jari bola ini R besar, lalu ada titik di permukaan B, kemudian ada titik di luar bola itu adalah titik C, yang jarak dari titik C ini ke pusat bola adalah R kecil. Ya. Nah, kita mulai dulu medan listrik. Ini mengulang lagi. Arah medan listrik oleh bola bermuatan sama dengan muatan titik itu yang meninggalkan muatan positif dan menuju muatan negatif. Ya, kita sudah bahasnya kemarin ya. Sedangkan kuat medan listriknya dapat ditentukan dari hukum Gauss. Ini juga sudah ya, hukum Gauss. Dari hukum Gauss dapat dijelaskan bahwa medan listrik timbul jika ada muatan yang dilingkupinya. Ya, hukum Gauss ini berhubungan dengan muatan. Kemarin sudah dibahas ya. Bagaimana jika titiknya berada di dalam bola? Coba kalian lihat titik A. Titik A, ini ada titik A di dalam bola. Titik pusatnya O, ini permukaannya B, dan titik A berarti di dalam bola. Bagaimana nilai kuat medan listriknya? Nah, luasan yang dibutuhkan titik A tidak melingkupi muatan, berarti kuat medannya 0. Jadi di titik A ini, kalau dibuat lingkaran ini juga tidak ada muatan, karena muatannya hanya ada di permukaan, sehingga tidak ada muatan sumber yang mengakibatkan adanya
atau mengakibatkan terjadinya kuat medan listrik, sehingga di dalam bola di titik A ini tidak ada kuat medan listriknya. Untuk titik di permukaan bola dan di luar bola akan memiliki luasan yang melingkupi muatan Q tersebut, sehingga dapat diturunkan dengan hukum Gauss. Flux sama dengan Q per E0. Ya, ini kemarin sudah dibahas waktu kita membahas tentang flux. Ya. Nah, bola ini, flux itu kan E kali A. Nah, A-nya adalah luas bola, 4πr kuadrat. Jadi E kali 4πr kuadrat sama dengan Q per E0. Lalu E-nya sama dengan, ini ya nilainya, Q per 4πr kuadrat kali E0. Ya, ini R-nya dari menjadi kecil tidak apa-apa, ini secara umum saja. Ini E-nya. 1/4pi E0 ini adalah K ya, 1/4pi E0 adalah K, tetapan. Sehingga nilainya kan K Q per R kuadrat, begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuat medan listrik oleh bola konduktor sebagai berikut. Kalau di dalam bola E-nya 0 tadi ya, karena di dalam bola tidak ada muatan sumber yang mengakibatkan terjadinya kuat medan listrik. Lalu di luar permukaan, di luar bola atau di permukaan bola, E sama dengan K Q per R kuadrat. Sedangkan yang dimaksud dengan R adalah jarak titik terhadap pusat bola. Ya, ini. Jadi kalau di peran di titik B ini, maka K Q per R kuadrat, R-nya ini jari-jarinya. Jika di titik C, maka K Q dan K Q per R kuadrat, R kecil ini. Jadi yang dimaksud R adalah jarak titik, ini titik B, terhadap pusat bola, yaitu R. Kalau di titik C, berarti jarak titik terhadap pusat bola, yaitu R kecil ini. Ya, ini kesimpulannya. Dalam bola tidak ada kuat medan listriknya, dan di luar bola atau di permukaan bola E K Q per R kuadrat. Nah, sekarang ini yang penting juga anak-anak tentang bagaimana grafik dari E terhadap R-nya ya, kuat medan listrik terhadap jaraknya ini, jaraknya. Nah, pada sumbu X ini ada R ya. R itu berarti dimulai dari jarak 0 terus bertambah di dalam bola sampai di permukaan. Kemudian ini di luar permukaan bola ya, lebih jauh ini sampai titik C yang tadi terus. Nah, sedangkan di sumbu Y di sini tentang nilai E ya, yang K Q per R kuadrat. Seperti ini. Nah, kita mulai di dalam bola. Nanti di dalam bola ini jaraknya ini R-nya sekian ini. Tadi bagaimana? E-nya 0, tidak ada E-nya. Jadi di sini putus-putus garisnya. Titik-titik ini. Nah, sampai di R, ini baru ada nilainya, yaitu K Q per R kuadrat, R besar ini. Di sini. Semakin jauh R-nya semakin bertambah begitu, maka semakin kecil dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Semakin jauh, semakin kecil nilai E-nya. Jadi di sini ada grafiknya. Ini R-nya bertambah, nanti di sini turun ya E-nya. R-nya bertambah lagi, nanti turun lagi dan seterusnya. Karena ada tetapannya dan nilainya menjadi seperti ini. Kalau digambarkan grafik nanti lengkungan ini menurun, tapi lengkungan terus seperti ini. Tapi tidak pernah memotong sumbu X-nya ini. Karena 1/R kuadrat tidak pernah nilainya 0, pasti ada nilainya. Nah, demikian anak-anak grafiknya. Dan nanti juga kalau kita akan sudah membahas tentang potensial listrik ya, ada juga potensial listrik di dalam bola konduktor. Nah, ada grafiknya di sini V terhadap R, nanti akan beda pengertiannya. Ditunggu saja nanti materinya ya. Sudah jelas ya anak-anak? Pasti sudah jelas. Ya, sekarang contoh soalnya. Sebuah bola konduktor diberi muatan plus 12 mikrokolom
dan berjari-jari 4 cm. Jika ada 3 titik A, yaitu titik A, B, C, jika ada 3 titik ya, titik A, B, C, yang dari pusat berjarak RA 3 cm, RB 4 cm, dan RC 6 cm. Jadi jari-jarinya 4 cm dan ada titik A 3 cm, jadi seperti tadi itu ya di dalam bola, RB-nya 4 cm di titik permukaan, di permukaan bola, RC-nya di luar permukaan bola. Tentukan kuat medan listrik di titik ABC itu. Nah, penyelesaiannya diketahui Q-nya plus 12. Ya, tadi Titi tambahin, nanti sebentar ini ada pennya. Karena ini kurang, tadi kurang min ya, di sini kurang min. Karena 12 mikrokolom. Ya, ada minnya ini ya. 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan R-nya 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, nilai kuat medan listrik di titik A. Di titik A tadi, ini 3 cm, berarti di dalam bola, karena jari-jarinya adalah 4 cm. RA lebih kecil dari RB, jadi dalam bola, berarti EA-nya 0 tadi. Kemudian titik B, di permukaan bola. Di permukaan bola, ya 4 cm ini ya, karena jari-jarinya 4 cm. Jadi EB, K, Q, per RB kuadrat. K 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 12 kali 10 pangkat min 6, RB-nya 4 kali 10 pangkat min 2 cm, min 2 kuadrat, ini sudah menjadi meter. Temunya 6,75 kali 10 pangkat 7 ya, Newton per kolom. Kemudian di titik C ini di luar bola, di luar permukaan ya, karena ini 6 cm titiknya dan jari-jarinya 4 cm. Nah, jadi EC adalah kaki per RC kuadrat, sedangkan tadi diketahui 6 ya, 6 itu adalah jarak dari titik C terhadap pusat bola. Ya, jadi K-nya adalah K 9 kali 10 pangkat 9 kali 12 kali 10 pangkat min 6 per 6 kali 10 pangkat min 2, ini 6 cm menjadi meter kuadrat. Nah, ketemunya 3 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Seperti itu anak-anak. Nah, saatnya latihan sekarang ya. Coba ini soalnya seperti ini. Pasti kalian bisa mengerjakan, nanti dikerjakan bersama-sama teman, diskusi, atau mungkin dikerjakan sendiri, pasti bisa ini ya. Setelah memahami contoh di atas, dapat kalian coba soal berikut. Ini soalnya. Bola konduktor berjari-jari 6 cm diberi muatan 2 mikrokolom. Ini C ini sebetulnya tidak terpakai. Bu Titi coret saja. Ya, ini C tidak terpakai ya. Tentukan kuat medan listrik di titik A yang berjarak 4 cm dari titik pusat. B yang berjarak 6 cm dari pusat. C yang berjarak 10 cm dari pusat. Nah, tentu saja ini seperti tadi. Kalau jari-jarinya 6 cm, kalau titik A yang jaraknya 4 cm, berarti ada di mana anak-anak? Di dalam bola, bagaimana tadi ya. Kemudian jika 6 cm berarti di permukaan. Kemudian jaraknya 10 cm, sedangkan jari-jarinya 6 cm. Maka jaraknya di luar permukaan bola. Ya, pasti kalian bisa mengerjakan. Begitu anak-anak pembelajaran kali ini, dan jangan lupa kalian karena sudah kelas 12 ya, banyak-banyaknya latihan, banyak sering mengerjakan latihan. Tentu saja dengan banyak mengerjakan latihan itu kalian pasti nanti jadi bisa ya. Sampai sekian dulu anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat-sehat selalu dan terima kasih.